Richard Branson. Apa beliau bilang? Beliau seorang pengusaha hebat. Nah, ini yang dibahas kemarin. Nah, tuh pemilik Virgin, Pak Agung, Pak kabar ya. Pak Agung ini orang luar biasa. Ikuti mimpi kamu dan berusaha mewujudkan. Jadi, wujudkanlah impian Bapak Ibu. Pak Hardi, kenapa Pak Hardi begitu cepat jadi demon? Pak Hardi, kenapa Dr. Sugeng begitu cepat jadi demon? Karena Dr. Sugeng punya mimpi yang kuat. Karena seorang Hardi punya mimpi yang kuat. Kami punya mimpi Bapak Ibu. Loh, Mas Hardi kok, aduh, kita kan nggak boleh berhayal. Jangan menghayal Mas Hardi, jangan apa namanya, jangan nanti ujung-ujungnya jadi kayak mimpi di siang bolong. Nanti kita, bukan Bapak Ibu. Di agama saya diajarkan. Ya, di agama saya diajarkan, Faiza azamta, kamu sebagai mukmin harus punya azam yang kuat. Harus punya keinginan yang kuat. Harus punya mimpi yang kuat. Kalau kamu sudah punya mimpi, fatawakal ala Allah. Berusahalah dengan cara mengingat Allah. Berusahalah dengan tidak menghalalkan segala cara. Berusahalah dengan cara yang baik dan benar. Mimpi yang kuat, lalu setelah itu berusaha Bapak Ibu. Berusaha. Loh, memang kenapa Mas Hardi? Karena ketika Bapak Ibu sudah berusaha, maka nanti Bapak Ibu harus perjuangkan bagaimana ini sampai di puncaknya. Bapak Ibu harus perjuangkan bagaimana mimpi ini terwujud. Harus saya perjuangkan, mimpi saya harus tercapai. Loh, kenapa? Karena tadi orang mukmin, orang Islam di agama apapun diajarkan untuk bermimpi. The secret, bermimpi, punya keinginan yang kuat. Punya keinginan yang kuat untuk sukses. Ada apa mimpinya? Bapak Ibu pengen punya mobil. Bapak Ibu pengen punya rumah, pengen ganti mobil, pengen apa? Kemarin sudah dibahas sama Bu Yuli, ya. Jadi perjuangkan mimpinya, jangan pernah berhenti sebelum mimpinya tercapai. Kalau sudah tercapai langsung pindah langsung set tahap kedua. Apa dia? Saya harus ikuti lagi mimpi saya yang kedua. Nanti sudah tercapai mimpi saya yang ketiga. Terus aja begitu Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti. Pak Hardi, kalau gitu saya harus punya mimpi. Betul. Bapak Ibu harus punya mimpi yang kuat. Salah satunya contoh. Pak Hardi, saya pengen punya mimpi. Mimpinya apa? Pengen langsing. Ya sudah, perjuangkan pengen langsingnya. Pak Hardi, saya pengen punya rumah. Perjuangkan punya rumahnya. Pak Hardi, saya pengen punya mobil. Perjuangkan punya mobilnya. Endingnya sampai kapan? Sampai ke finish. Sebelum sampai ke finish, ada belok kiri, ada belok kanan, ada hujan, ada panas. Terjang aja. Terjang aja Bapak Ibu. Itu lumrah dalam hidup. Ya, itu lumrah. Ada lubang kecil, itu wajar. Jadi nggak usah berkecil hati. Ada orang yang nanti mencibir mimpimu, nggak apa-apa. Ada orang yang tidak setuju dengan mimpimu, nggak apa-apa. Terus bagaimana Mas Hardi? Nanti akan ada orang di sekitarmu yang berusaha mencoba merusak mimpimu. Pasti ada. Anak, istri, keluarga, teman dekat. Itu biasanya banyak orang yang coba merusak mimpi kita. Hati-hati, banyak orang yang coba mencuri mimpi Bapak Ibu. Pak Hardi, sudahlah. Jangan mimpi. Buktinya banyak hari ini orang yang nggak sukses di Life Good. Banyak. Tapi Bapak Ibu lihat juga. Harus adil cara berpikirnya. Ada nggak orang yang berhasil? Banyak. Yang tidak sukses banyak. Yang berhasil juga banyak. Jadi pilih mana? Pilih yang berhasil lah. Ngapain pilih yang nggak berhasil? Oke. Ya, jadi kalau gitu gimana? Kemarin Bu Yuli sudah bahas tuntas masalah mimpi. Sekarang saya pertegas lagi. Wujudkan mimpinya Bapak Ibu. Terus perjuangkan mimpinya. Jangan pernah menyerah. Loh Pak Hardi, emang apa mimpinya? Bapak Ibu, saya nggak takut-takut dan saya nggak segan-segan menceritakan ini. Ketika saya menceritakan ke Bapak Ibu, ini jadi motivasi saya. Ketika nanti tidak tercapai, mohon maaf, tidak bermaksud untuk meriakan diri, tidak sombong, tidak. Tapi saya punya cita-cita besar untuk umat.
Apa dia Mas Ardi? Pengen punya masjid. Di sisa umur saya pengen punya masjid. Di sisa umur saya pengen punya pesantren. Itu cita-cita saya. Makanya saya akan terus berjuang. Cukup Pak Hadi sampai Daiman? Enggak. Cukupnya saya nanti ketika saya punya masjid, ketika saya punya pesantren. Ketika saya punya 1000 orang anak yatim. Itu baru Bapak Ibu. Ya, baru berhenti saya memimpikan sesuatu. Karena apa? Saya rasa sudah cukup. Itu perjuangan saya dari 2017 Anchor itu sudah saya tanam dalam diri saya Bapak Ibu. Jadi pesan saya apa? Pertahankan mimpinya. Hati-hati orang yang mencuri mimpi kita banyak di lingkungan kita Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut slide yang kedua Mas Rido. Nah, ini dia. Pemiliknya Amazon. Mas Ardi, emang kaitannya apa dengan pemiliknya Amazon? Banyak orang yang belum melihat live good, saya sudah melihatnya Bapak Ibu. Mungkin ya. Mungkin semoga Allah semoga Allah membenarkan pikiran saya. Ya, semoga Allah membenarkan pikiran saya. Dan semoga juga mungkin bisa benar, bisa tidak benar ya. Bapak Ibu mohon maaf ya. Saya melihat live good. Saya melihat live good ini akan seperti Amazon, bahkan lebih besar. Loh, memang kenapa Mas Hardi? Karena kalau Bapak Ibu tahu, live good ini adalah marketplace, affiliate yang sudah ada di 200 negara. Amazon aja belum loh Bapak Ibu. Amazon aja belum loh Bapak Ibu. Ini peluang loh. Kita loh pemilik sahamnya, 2%-nya. Coba lihat itu. Rendahkan pikiran Bapak Ibu, duduk sejenak. Live good ini perusahaan besar loh Mas. Bapak Ibu, abang kakak. Coba lihat itu. Ya. Pak Hardi, memang apa Amazon itu dulu? Amazon itu awal-awalnya penjual buku. Lanjut, Mas Rido, slide-nya. Ini orangnya Bapak Ibu. Beliau dulu itu hanya tukang jual buku online. Awal-awalnya Amazon berdiri itu dari jual buku online Bapak Ibu. Bangun sesuatu yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Prospek 1 orang, prospek 2 orang, prospek 3 orang, prospek 4 orang. Terus aja begitu. Konsisten bertumbuh Bapak Ibu. Satu demi satu lakukan. Sehingga nanti Bapak Ibu jadi ahli. Jadi mumpuni, jadi ngerti. Oh ternyata begini loh rasanya. Jadi mulailah dari yang kecil. Lakukan telekonferensi, lakukan prospek by telepon, lakukan hal-hal yang kecil. Jadi jangan pernah berpikir tiba-tiba metrik dapat 30 juta, prospek belum ya, melakukan hal yang kecil belum Bapak Ibu. Lakukan dulu hal yang kecil dari live good. Apa dia? Balik modal. Itu dulu udah. Apa Mas Ardi? Hal yang terkecil dari live good, balik modal. Ya, berapa lama balik modal? Kalau perlu 1 hari balik modal. Kalau perlu 2 hari balik modal. Prospek 2 orang balik modal. Prospek 3 orang ada doa. Dana operasional awal. Ya, jadi kalau prospek yang ketiga ada doa di sini nih. Dana operasional awal. Sudah punya uang 400.000. Iya kan? Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu, bertumbuh. Bertumbuh dengan keyakinan, bangun hal-hal yang kecil. Bangun hal-hal yang kecil. Jangan takut untuk prospek orang, mulai dulu. Mulai dulu. Mulai dulu, nggak usah mikir nanti, aduh A, ada B, ada C, belum apa-apa udah jiper. Belum apa-apa nyalinya sudah ciut. Ya. Prospek aja belum, ibarat orang mau perang, sudah takut duluan, belum sampai ke medan tempur, belum sampai di lapangan, dia udah jiper nyalinya. Kata lawan, saya sudah memenangkan pertarungan. Kenapa? Mentalnya udah kena. Mentalnya kena Bapak Ibu. Nah hari ini
Orang Indonesia mentalnya sudah kena duluan. Apa bilangnya? MLM. Nanti ditolak. Nanti orang nggak mau networking. Padahal coba lihat Livegood secara universal. Pertama, produknya harga grosir. Yang kedua, nanti kalau warehouse buka, Bapak Ibu bisa jual untungnya 50%. Ya, harga grosir. Ketika nanti sudah warehouse buka, kita bisa jualan untungnya 50% loh. Sekarang jangan jualan dulu, beli produk pakai sendiri. Oke, yang ketiga, Livegood Marketplace. Apa itu marketplace? Toko online kelas dunia. Money back garanti 100% uang kembali. Karena dia nggak mau ada bintang 1. Nggak mau ada ulasan yang tidak baik. Maka dia kasih garansi uang kembali. Ini toko online kelas dunia loh Bapak Ibu. Coba lihat ini, jangan lihat MLM-nya. MLM-nya itu hanya bonus. Livegood menggunakan pembayaran bonusnya dengan cara MLM. Aslinya Livegood itu ada 5 pilar. Pertama grosir, yang kedua retail, yang ketiga marketplace, yang keempat affiliate, yang kelima dropshipper. Coba Bapak Ibu pahami detil. Pahami detil. Coba saya minta tolong pahami detilnya. Ya, oke. Jadi kalau gitu gimana Mas Ardi? Mulai dari hal yang kecil, balik modal dulu aja. Balik modal. Prospek 3 orang, balik modal. Targetnya balik modal. Kalau sudah balik modal, target lagi bayar 170 ribunya atau 165 ribunya. Biar tidak ada beban. Biar nanti algoritmanya Livegood metriknya akan ngebaca, robotnya AI-nya Livegood ngebaca bahwa Bapak Ibu konsisten karena sudah bayar setahun. Ya, jadi ini mempermudah. Si robot AI-nya Livegood akan ngebaca Bapak developer. Jadi saya bayar langsung 1 tahun. Terus gimana caranya? Prospek 3 orang. Cukup untuk bayar 10 bulan. Atau perlu prospek 5 orang, bayar 1 tahun bonus keluar. Ya, jadi saya sarankan mulai dari hal yang kecil. Oke, Bapak Ibu lihat tadi saya bilang Livegood akan mengalahkan toko online yang hari ini ada loh Bapak Ibu ke depannya. Loh, Mas Ardi kok ngarang? Coba aja lihat. Dengan rendah hati, Livegood sudah ada 200 negara loh. Ini nggak main-main loh. Kita punya saham loh. Bapak Ibu punya saham loh di perusahaan ini. Ayo berjuang. Ayo sungguh-sungguh. Mulai dari hal yang kecil. Oke, lanjut Mas Rido, slide yang ketiga. Nah, ini saya tampilkan satu lagi Bapak Ibu. Ini juga pemilik toko online. Sengaja saya tampilkan orang ke Bapak Ibu. Sengaja saya tampilkan orang-orang ini ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu punya gambaran tentang Livegood. Siapa dia? Jack Ma ini adalah pemilik Alibaba Group. Dia ditolak oleh banyak orang. Dia terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Mas Rido, slide berikutnya. Siapa Jack Ma? Apa pesan beliau Bapak Ibu lihat? Nah, kan keren. Untuk menerima penonton. Tuh, apa kabar? Mas Bro, tenang. Penolakan terjadi. Waktu dia ngelamar di KFC ditolak sama pemilik KFC. Dia tidak berkecil hati. Dia tidak berkecil hati. Apalagi seorang usaha bukan anak pejabat, ya kan? Bukan menteri.
Bukan presiden, juga bukan nabi, ditolak orang baper tuh si Hardi. Ada-ada aja deh Hardi. Ya, jangan baper. Jadi ketika Bapak Ibu ditolak orang, ketika Bapak Ibu dicemooh orang, kecil hati. Lah bisnis MLM, lah bisnis produk, lah bisnis kayak begini. Nah, Bapak Ibu nggak usah berkecil hati. Semuanya punya marketnya masing-masing. Saya ulang, semuanya punya marketnya masing-masing. Cari saja sama orang yang mau. Ya, cari saja sama orang yang mau. Orang yang nggak mau tinggalin dulu aja. Jangan buang-buang energi. Ya, Mas Ardi sombong. Bukan, Bapak Ibu. Karena saya sadari, saya menyadari diri saya. Saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada penolakan itu lumrah. Berarti bisnis saya benar. Kalau ada orang menerima terus, nggak ada orang menolak. Nah, saya takut tuh. Kenapa? Jangan-jangan saya pakai gendam. Ya. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu, udah jangan berkecil hati. Nggak usah berkecil hati, nggak usah takut pada penolakan. Tetap happy. Ya, pada penolakan tetap happy. Mas Ardi, nanti aduh, udahlah. Saya sudah bilang tadi. Presiden saja ada orang yang menolaknya. Nabi saja ada orang yang nggak suka. Siapa? Malaikat saja ada orang yang nggak suka sama malaikat A. Atau mungkin Tuhan. Ada orang yang nggak setuju dengan Tuhan A dan Tuhan B. Ada Bapak Ibu. Ya, menteri. Ada orang yang nggak suka dengan menteri A. Jadi nggak usah baperan. Saya minta tolong, kita jadi leader bertumbuh dengan mental yang kuat. Dengan mental baja, ketika terjadi penolakan, Bapak Ibu menjadi hebat. Ketika penolakan, Bapak Ibu menjadi kuat. Semakin ditolak orang, semakin kuat. Semakin ditolak orang, semakin hebat. Semakin ditolak orang, semakin naik mentalnya. Jadi nggak usah jiper, nggak usah takut. Itu Jack Ma udah bilang. Dia pemilik Alibaba Group loh Bapak Ibu. Hari ini kita di Live Good punya saham loh 2% kalau Bapak Ibu jadi Diamond. Ayo, bertumbuh, berjuang sekarang biar kita punya saham besar di Live Good. Oke, Mas Rido lanjut dengan slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini orang luar biasa loh. Mas Ardi, apa cerita ketika Mas Ardi tampilkan Mark Zuckerberg? Ketika Facebook muncul, ada sebelumnya sosial media yang lain. Kayak apa? Kayak Twitter, segala macam tuh ada. Ada semuanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah jiper. Lah, produknya begini lagi. Hari ini, Mark Zuckerberg, Facebook, ada nggak orang yang lari ini berpindah dari Facebook lari ke Instagram? Ada. Lari ke TikTok? Ada. TikTok muncul belakangan setelah Facebook. Jadi nggak usah takut kalaupun Bapak Ibu gabung belakangan. Nggak penting. Yang penting adalah Bapak Ibu mau berjuang. Oke Mas Rido, slide-nya berikutnya. Dia bilang, ambil risiko yang terukur. Live Good ini daftarnya 850.000 Bapak Ibu. Uang jajan anak kita sebulan. Ya. Beli rokok 2 bulan itu habis 850.000. Beli rokok loh. 2 bulan habis 850.000. Nggak ada apa-apanya. Kenapa komplain? Aduh ya Allah. Saya nggak mengerti. Ayo coba lihat. Rendahkan hati Bapak Ibu. Ya. Live Good ketika Bapak Ibu nggak jalankan, berhenti Bapak Ibu jalankan, risikonya terukur.
Bapak Ibu hanya rugi 850.000, udah selesai. Bisnis ini resikonya kecil sekali. Resikonya sangat kecil. Mungkin Bapak Ibu, karena resikonya kecil maka banyak leader menyepelekan. Tapi saya tidak bagian daripada itu Bapak Ibu. Saya bagian daripada leader yang berpikir positif terhadap Lefgood. Yang ingin bertumbuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ingin bermanfaat buat orang lain. Jadi saya tahu resiko terburuknya. Resiko terburuk ketika saya tidak jalan di Lefgood, saya hanya kehilangan uang cuman beberapa juta Bapak Ibu. Di luar sana banyak orang mau buka usaha kayak bikin Kentucky Fried Chicken, KFC di pinggir jalan itu, ayam goreng itu, franchise-nya. Itu paling murah 10 juta. Lah Bapak Ibu modal cuman 850.000. Tinggal sedikit effort, sedikit tenaga, berpikir bagaimana balik modal. Udah begitu doang. Ya, sesimpel itu. Kalau gitu bisa nggak Mas Ardi? Kan saya belakangan sudah ada 2 diamond di Indonesia. Saya bisa nggak jadi pemenang? Nggak usah takut. Bapak Ibu bakal bisa jadi pemenang. Nggak usah takut. Loh, memang kenapa? Kalau mau jiper, saya jiper duluan. Kenapa? Diamondnya sudah ada Dr. Sugeng. Tapi saya nggak jiper Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut. Bertarung, tarung. Kalau perlu balap yang namanya Hardy. Kalau perlu balap yang namanya Dr. Sugeng. Kalau perlu balap upline Bapak Ibu semua. Yes, betul. Ya. Mantap. Saya persilahkan itu Bapak Ibu. Saya persilahkan. Kenapa? Pemimpin yang hebat itu adalah ketika dia bisa jadikan orang di bawahnya hebat. Kami nggak berkecil hati. Bapak Ibu jadi diamond, kami nggak berkecil hati. Kami tipe leader. Bapak Ibu mohon maaf ya. Mohon maaf. Mungkin Anda belum kenal siapa Dr. Sugeng. Saya kenal Bapak Ibu. Walaupun cuma kami lewat telepon. Ya. Walaupun saya cuma lewat telepon. Tapi saya bisa merasakan sesuatu yang baik dalam diri beliau. Saya paham betul Bapak Ibu. Kami nggak akan bagaimana Keki. Enggak. Ya. Balap. Kami persilahkan Bapak Ibu balap kami. Balap, nggak ada masalah itu. Ya, yes, kami betul, tenang. Mantap. Ya, pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang bisa menjadikan orang di bawahnya seperti dia bahkan lebih hebat lagi. Kami bersyukur Bapak Ibu. Kalau Anda bisa balap itu kami bersyukur. Kami berterima kasih sekali. Ya, jadi artinya Pak Hardy kalau gitu gimana? Tidak ada resiko jalankan Lefgood. Saya loh Bapak Ibu punya usaha ruko saya sewa setahun itu 45 juta. Kalau nggak jalan gimana? Belum tentu jalannya loh, tapi itu 1 tahun udah habis loh. Belum tentu jalannya loh. Ini Bapak Ibu modalnya hanya 850.000 berkeluh kesah. Kan tidak ada. Ya Allah, saya nggak bisa bilang. Rendahkan hati. Minta tolong, rendahkan hati. Ya, saya minta tolong sama Bapak Ibu, rendahkan hatinya. Di Lefgood ini resikonya terukur. Di Lefgood ini resikonya sangat kecil. Enggak sebesar yang Bapak Ibu bayangkan. Enggak. Ya. Gabung 1 atau 3, jalankan. Maksimalkan, bayar langsung 1 tahun. Oke? Next. Lanjut Mas Ridho, slide berikutnya. Nah, ini lebih keren lagi Bapak Ibu. Ya. Warren Buffett. Beliau berpesan Bapak Ibu. Dan pesan ini jadi motivasi buat Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut Mas Ridho, slide-nya. Semakin banyak pembelajaran, semakin banyak penghasilan. Mas Hardy, ranking saya turun. Enggak apa-apa. Justru karena turun itulah saya belajar. Mas Hardy, kok saya jadi platinum turun lagi jadi gold? Justru karena turun itulah Tuhan kasih sama saya untuk saya belajar. Oh begini. Oh begini caranya. Oh begini caranya. Bukan kabur. Bukan lari. Bukan diam. Tapi cari tahu. Ini loh orang sukses. Semakin banyak pembelajaran, semakin banyak penghasilannya.
Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya tidak menyerah. Kemarin turun seperingkatnya. Saya cari tahu, oh ini sebabnya. Oh letaknya di sini. Ini masalahnya. Oh saya paham. Begitu. Pemimpin yang hebat ketika anaknya sakit, dia harus cari tahu bagaimana saya menyembuhkan anak saya. Bukan lari Bapak Ibu. Pemimpin yang hebat ketika rumah tangganya bermasalah, dia cari tahu bagaimana supaya tidak ada masalah. Pemimpin yang hebat ketika anaknya mau masuk sekolah nggak punya uang, bukan diam, tapi dia bergerak, cari tahu harus bagaimana. Ini yang penting Bapak Ibu. Pembelajaran siang hari ini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Saya cuma minta tolong. Life good ini sangat sederhana. Life good ini sangat simple. Yang bikin jelimet itu kan pikiran kita Bapak Ibu. Belum apa-apa udah takut. Pak Hardi nanti bagaimana ya, ongkirnya gede. La ilaha illallah. Belum dicoba. Coba dulu. Ya. Coba dulu. Nanti kalau udah dicoba tahu rasanya, oh enak. Ah, baru ditelan. Kalau nggak enak buang, selesai. Habis perkara. Jadi jangan jiper dulu mentalnya, lakukan dulu, bertindak dulu. Nanti mikirnya belakangan. Oh, saya pengusaha loh Bapak Ibu. Saya punya mental seperti itu. Saya kerjakan dulu. Habis nanti kerjakan, buka dulu. Jalan-jalan dulu. Kalau nggak bisa, oh kenapa nggak bisa? Baru mikir. Belum apa-apa udah mikir duluan aja, jangan. Nanti banyak berhitungnya. Jadi nggak jalan nanti bisnisnya. Kalau gitu Mas Hardi gimana? Ketika turun peringkatnya, cari tahu kenapa turun. Pak Hardi, kenapa bisa jadi gol? Kenapa sebabnya? Cari tahu. Oh di sini masalahnya. Oh di sini masalahnya. Oh di sini masalah. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya hanya mengingatkan, tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Kita sama-sama yuk belajar. Kita sama-sama yuk bertumbuh. Kita sama-sama yuk berkembang untuk Indonesia Raya.